Memang sepenuhnya kita harus miris melihat proses pertumbuhan dari pelaksanaan pilkada kita gitu. Lepas dari soal kuantitasnya ya, bahwa dalam pilkada tahun 2024 melalui putusan MK ini terdapat berapa tadi tuh 11 atau berapa 9 ya PSU yang dilakukan di seluruh tempat gitu, 14 malah dilakukan di seluruh tempat. Itu jelas bermasalah. Bahwa PSU mungkin dilakukan di 2 tempat, di 3 tempat, ya, ada 2 kecamatan, di 3 TPS gitu. Nah, itu mungkin bisa itu. Tapi kalau PSU dilaksanakan di semua tempat, itu artinya ada persoalan yang sangat substantif yang terjadi di dalam pelaksanaan pilkada yang menghajatkan pelaksanaan pilkada dilakukan di seluruh tempat, bukan hanya di 1 atau 2 tempat gitu. Nah, oleh karena itu kita nggak lagi berbicara mestinya soal kuantitasnya, itu jelas berhubungan dengan kualitas gitu. Bahwa ada 16 sekian PSU dilakukan di semua tempat, artinya ada 16 pilkada yang tidak dilakukan dengan prinsip-prinsip jujur dan adil gitu. Dan inilah menurut saya salah satu masalah dari pelaksanaan pilkada dan bahkan pemilu kita gitu. Kenapa gitu? Karena alat ukur yang dipergunakan oleh penyelenggara itu bukan berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan pilkada dan pemilu yang baik gitu. Tetapi didasarkan pada hal-hal yang bersifat kuantitatif, jadi bukan kualitatif. Misalnya ya, kalau kita baca nih pernyataan KPU maupun Bawaslu, untuk menyatakan bahwa pilkada dan pemilu itu berjalan sukses, ukurannya itu 1, partisipasi tinggi. Yang kedua, berjalan lancar. Yang ketiga, tertib. Itu ukurannya tuh. Jadi kalau 3 ini misalnya terjadi di dalam pelaksanaan pilkada, partisipasinya tinggi, berjalan dengan tertib, lalu lancar gitu ya, maka menurut mereka pilkada, pemilu berjalan sukses gitu loh. Tapi apakah di dalam ketertiban itu, ya, apakah di dalam kelancaran itu dan tingkat partisipasi itu terjadi apa yang disebutkan tadi oleh Bung Haikal? Misalnya politik uang merajalela. Ini nih baru nih kalau betul itu terjadi, yaitu kegiatan aktivitas yang menghalang-halangi pemilih untuk datang ke TPS. Ini mulai nih penyakit baru nih. Ya, menghalang-halangi orang. Bisa melalui intimidasi, bisa melalui politik uang kan gitu. Jadi orang dibayar untuk tidak datang ke TPS gitu ya. Nah, ini bukan ukuran. Atau misalnya apa namanya itu ya, maraknya pemberian bansos gitu ya. Lalu misalnya yang mulai terdengar nih akrab di telinga kita, keterlibatan parcok ya, baik di dalam pilkada maupun di dalam pilpres gitu ya. Atau misalnya apa namanya itu ya, keterlibatan penyelenggara 4 kali lipat dengan peserta pemilu ataupun pilkada gitu. Jadi ukurannya bukan di situ gitu. Karena ukurannya adalah soal partisipasi ya, lalu ukurannya soal apa namanya itu tertib lancar, ya bagi penyelenggara pemilu, pilkada, pilpres macam-macam itu sampai hari ini ya semuanya lancar. Cuma itu kan ukuran yang dipergunakan oleh pemilu Orde Baru gitu loh. Pemilu Orde Baru itu ya ukurannya itu, partisipasinya tinggi, berjalan dengan damai, lalu lancar gitu. Padahal damai itu karena ada intimidasi gitu loh. Partisipasi itu karena orang dikerahkan gitu. Kan dari zaman pemilu di Orde Baru itu ya PNS semuanya harus datang ke TPS gitu ya untuk memilih salah satu orbas, bukan partai politik, salah satu orbas gitu loh. Ya itu kan partisipasinya tinggi gitu. Nah, sekarang misalnya KPU atau Bawaslu nggak merujuk tuh. Jangan-jangan partisipasi itu karena politik uang gitu loh. Jadi orang kalau tadi ada orang dibayar untuk tidak datang ke TPS, jangan-jangan orang datang ke TPS itu karena dibayar gitu. Nah, hilangnya ya kriteria kualitatif di dalam pelaksanaan pemilu itu yang mengakibatkan pemilu kita itu sudah aturannya menjurus ke arah yang prosedural, di tangan penyelenggara pemilu jatuh lebih prosedural lagi gitu. Ujung-ujungnya ya apa sih ibaratnya ini ya? Ya kita melihat siklus yang begitu-begitu aja. Sesuatu yang mungkin sulit untuk melahirkan perubahan besar melalui elektoral
yang diklaim ya oleh penyelenggara pemilu sebagai elektoral yang demokratik gitu. Karena pertanyaannya memang ya sejak dari awal tuh, dari pilkada yang kita laksanakan ini ya berapa output dari pelaksanaan pilkada yang membuat daerah kita lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu sangat tergantung pada soal bagaimana pilkada ini dibuat gitu. Bukan dari soal partisipasi ya, tertib, lancar. Lah kalau ukurannya lancar ya makin ke sini udah pasti makin lancar, wong semuanya udah pakai teknologi kok gitu.